Bab 314. Aku bisa menyelamatkannya. 1. Sesudah skema revival berhasil, klan Joran akan memiliki peluang lain untuk bangkit. Semua orang di klan Joran sangat gembira sekaligus khawatir. Tuan Muda Armot, tubuh orang suci itu ada di bawah menara kuno ini. Osval berkata kepada Devan dengan kepala miring. Segera dia berkata kepada para tetua, masuk ke menara. Lebih dari selusin orang, termasuk Dagon, Devan, orang kepercayaan Devan, berjalan perlahan ke dalam menara kuno. Sesudah berjalan ke menara, hembusan udara dingin menyerbu. Nafas semua orang juga berubah menjadi kabut putih. Bagian tengah pagoda kuno itu kosong, memanjang dari atas ke bawah. Di sekelilingnya ada tangga batu yang berputar ke bawah. Dari kejauhan terlihat peti mati kristal berdiri di dasar menara batu. Sosok anggun terlihat samar-samar di dalam peti mati kristal. Letak peti kristal tersebut sebenarnya berada puluhan meter di atas permukaan tanah. Ruang menara batu di bawah tanah sebenarnya beberapa kali lebih besar dari ruang yang tampak di atas tanah. Saat semua orang turun, suhu mulai turun dengan cepat. Semakin rendah, bahkan suhunya di bawah nol. Ini adalah gua es alami. Secara umum, metabolisme para pejuang sangat cepat. Jauh lebih tinggi dari orang biasa. Suhu yang rendah dapat menurunkan kecepatan metabolisme seseorang. Oleh karena itu, tempat yang dingin lebih cocok untuk penyembuhan. Katanya sesudah gagal menerobos, dia menggunakan metode rahasia yang membuatnya tertidur. Saat tidur, lukanya akan bisa sembuh. Sesudah lebih dari 100 tahun, luka-lukanya seharusnya sudah pulih. Namun metode rahasia ini tidak dapat dinonaktifkan dengan sendirinya. Untuk memulihkan dia harus dengan darah binatang aneh. Semakin segar dan berkualitas tinggi darah binatang aneh tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. Darah segar binatang aneh yang baru dibunuh memiliki peluang sukses terbaik. Dan klan Joran sekarang hanya punya 1 liter darah binatang aneh. Nilainya tidak tinggi, bahkan bisa dibilang rendah. Untungnya, darah binatang aneh ini masih agak segar. Binatang aneh bukan hanya kekuatannya saja yang besar, bahkan darahnya pun sangat kuat. Ketika seekor binatang aneh mati, seringkali diperlukan waktu beberapa hari agar suhu darahnya menjadi benar-benar dingin. Ini juga satu-satunya kesempatan dalam 100 tahun terakhir klan Joran untuk memperoleh darah binatang aneh. Sukses atau tidaknya mereka bergantung pada ini. Osval berani mengambil keputusan seperti itu adalah karena dari dulu semua tujuan klan Joran terfokus pada talenta tertinggi klan Joran ini. Tapi sekarang, ada Devan. Meski tidak bisa membawa klan Joran kembali ke puncak kerajaan Platonian, setidaknya, klan Joran bisa terlindungi dari kehancuran oleh klan Hiden biasa. Ini juga yang menjadi keyakinan Osval. Jika bukan karena kemunculan Devan, dia tidak akan berani memulai skema revival. Jika skema revival gagal, bagi klan Joran, seperti ada satu-satunya harapan yang hilang. Dengan situasi klan Joran saat ini di mana tidak banyak orang jenius yang lahir, mungkin dalam beberapa dekade atau ratusan tahun, klan Joran akan tersingkir sepenuhnya dari klan Hiden. Akhirnya, semua orang mengikuti tangga batu menuju peti mati kristal. Suhu di sini sudah mencapai di bawah nol. Tanpa jaket tebal, orang-orang biasa tidak dapat bertahan dalam suhu ini untuk waktu yang lama. Devan juga akhirnya melihat apa yang disebut sebagai jenius terbaik klan Joran. Avaris. Gadis ini mengenakan gaun panjang berwarna mawar, kulitnya seputih kertas, rambut panjangnya seperti air terjun hitam jatuh ke tanah. Kuku di tangan juga panjangnya beberapa sentimeter.
Tentu saja suhu yang sangat rendah ini sudah sangat mengurangi metabolismenya. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya berhenti bergerak. Jika tidak, dia akan benar-benar mati. Selama 100 tahun, rambut dan kukunya sudah tumbuh banyak. Dia sangatlah cantik, bahkan lebih cantik dari Lauren, orang suci dari klan Yamai. Tapi sepertinya usianya baru belasan tahun. Menurut Osval, Avaris baru berusia 16 tahun ketika dia tertidur. Sulit membayangkan seorang gadis berusia 16 tahun benar-benar memiliki kekuatan celestial sempurna bintang 9. Bakat ini sungguh menakutkan. Namun meski gadis itu baru menginjak usia remaja, namun perkembangan fisiknya sama sekali tidak kalah dengan wanita dewasa. Avaris tingginya sekitar 1,6 meter, indah dan anggun. Meski tidak punya tubuh yang sangat semok, tapi di usianya, dengan tubuh seperti itu, dia sudah di atas rata-rata wanita sebayanya. Tentu saja masih ada gap yang besar dibandingkan dengan Garibu, sosok eksotik yang sangat seksi. Devan juga menyukainya. Apa super jenius dari 100 tahun yang lalu ini dapat dihidupkan kembali? Upacara revival dimulai. Suara serius Osval terdengar. Dikatakan sebagai upacara, namun isinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu memasukkan darah binatang aneh ke dalam tubuh orang suci. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup. Apalagi saat darah binatang aneh mulai masuk ke tubuh Avaris. Semua orang tegang. Hal ini terkait dengan masa depan klan Joran. Apalagi ini adalah bakat luar biasa klan Joran. Di antara mereka, bahkan banyak tetua yang belum pernah melihat wanita cantik ini. Jika dia bisa pulih, mereka akan bisa melihat penampilan heroik orang suci ini. Mereka belum pernah lihat karena ketika mereka lahir, Avaris sudah tidur di peti mati kristal ini. Sesudah memasukkan darah binatang aneh, tubuh Avaris sedikit gemetar. Orang-orang sepertinya bisa melihat suhu tubuh Avaris mulai naik perlahan. Berhasil. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun mereka tahu bagaimana melakukannya, tapi belum pernah ada yang mencoba. Apa bisa berhasil atau tidak, mereka tidak tahu. Apalagi darah binatang aneh ini tidak berkualitas tinggi. Sebenarnya, darah dari makhluk yang berbeda tidak dapat dengan mudah dipadukan. Tapi darah binatang aneh bisa. Terlebih lagi, semakin kuat binatang aneh tersebut, semakin murni darahnya, semakin kecil kemungkinan untuk ditolak. Sebab, mereka bisa dikatakan sebagai leluhur seluruh makhluk hidup. Memiliki darah leluhur yang paling murni. Darah leluhur cocok dengan darah apapun. Dengan itu, 1 liter darah binatang aneh sudah disuntikkan seluruhnya ke tubuh Avaris. Kulitnya tampak merona. Mulutnya juga mulai naik turun. Kabut putih juga dihembuskan dengan lembut di antara lubang hidungnya. Dia seperti hidup kembali. Semua orang memandangi peti mati kristal itu dengan gugup. Akhirnya sesudah 1/4 jam, sosok di peti mati kristal itu perlahan membuka matanya. Bersambung. Bab 314. Aku bisa menyelamatkannya. 2. Matanya sangat besar. Pupil matanya sehitam langit. Masih sedikit bingung. Selamat datang kembali Putri Suci. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota klan Joran berlutut di tanah. Mereka terdengar sangat bersemangat. Akhirnya, benar-benar berhasil. Si jenius tiada taraf klan Joran sudah hidup kembali dengan sukses. Mungkin karena baru pulih dan belum beradaptasi. Putri Suci itu tidak menjawab. Bahkan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Hanya tatapan matanya yang sedikit berubah. Melihat orang-orang klan Joran di depan. Rupanya,
tidak ada satupun wajah mereka yang dia kenal. Sesudah sekian lama, Avaris akhirnya menemukan wajah yang familiar. Dagon. Di seluruh klan Joran, hanya Dagon dan dia yang berasal dari era yang sama. Sekitar 10 menit kemudian, sosok menakjubkan itu akhirnya berkata perlahan, "Saat ini, tahun berapa sekarang?" Putri Suci, berdasarkan kalender negara Al-Sutra, tahun 2023. Kalender Al-Sutra, 2023. 100 tahun penuh sudah berlalu sejak dia tertidur. 100 tahun adalah masa hidup orang biasa. Bagi para prajurit, umurnya sedikit lebih lama. Mereka bisa hidup sampai usia 2 atau 300 tahun. Tentu saja harus cukup kuat. 100 tahun sudah berlalu. Avaris menghela nafas pelan. Saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Putri Suci. Melihat pemandangan ini, seluruh anggota klan Joran berubah kaget. "Tubuhku panas sekali." Wajah Avaris menunjukkan ekspresi kesakitan. Kulitnya menjadi merah padam. Apa yang terjadi? Saat ini, tak seorang pun di klan Joran tahu apa yang sedang terjadi. Putri Suci jelas sudah pulih, tapi kenapa ini terjadi? Darah yang kalian suntikkan padanya terlalu rendah sehingga menimbulkan reaksi penolakan. Gampangnya, seperti transfusi darah. Kalau mentransfusikan darah dengan golongan darah yang berbeda, pasti akan ada masalah, kata Devan dengan tiba-tiba. Sesudah mendengar perkataan Devan, orang-orang klan Joran menjadi cemas. Huek. Putri Suci itu mulai memuntahkan banyak darah. Jelas sekali, skema revivalnya gagal. Saat ini, wajah semua orang pucat. Harapan terakhir klan Joran hilang. Sesudah beberapa saat, Avaris memuntahkan lebih banyak darah daripada darah binatang aneh yang mereka suntikkan. Kemudian, tubuhnya perlahan-lahan kehilangan jejak kehidupan. Melihat pemandangan ini, ekspresi putus asa muncul di wajah Osval. Keputusannya lah yang membuat Putri Suci begini. Dia menghela nafas panjang, lalu melepas lencana pimpinan, berkata, "Aku, Osval, secara sukarela mengundurkan diri dari posisi pimpinan." Jika Osval tidak menjadi pemimpin klan, merupakan hal yang baik bagi Grimbal. Tapi sekarang, hal ini tidak membuatnya senang. Karena skema revival gagal. Artinya klan Joran tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Setidaknya sebelumnya masih ada harapan. Tapi sekarang, satu-satunya harapan hilang. Osval, apa menurutmu dengan mengundurkan diri sebagai pimpinan sudah cukup membayar kesalahan yang kamu buat? Kamu sudah melakukan dosa besar bagi klan Joran, kamu harus dikuburkan bersama Putri Suci ini, kata seorang tetua. Benar, kita jelas-jelas menentang skema revival. Kaulah yang bersikeras untuk menghidupkan kembali Putri Suci. Ini semua adalah tanggung jawabmu. Mendengarkan perkataan anggotanya, Osval merasa malu. Dia justru mencabut belati yang dia bawa dan ingin bunuh Diti. Adegan ini membuat Liora dan Reva takut. Mereka ingin menghentikannya, tapi tidak bisa. Osval sekarang adalah seorang Celestial bintang 3. Dagon yang sebenarnya mampu menghentikannya malah meletakkan tangan di belakang punggung. Tidak ada niat untuk menghentikannya. Kegagalan skema revival merupakan kesalahan besar. Seseorang harus menanggungnya. Rencana tersebut awalnya diusulkan oleh Osval. Akan lebih tepat jika dia yang disalahkan. Namun, saat belati di tangan Osval hendak menggorok lehernya, sebuah suara terdengar. "Paman Osval, tunggu sebentar, aku punya cara untuk menyelamatkan Putri Suci." Itu suara Devan. Osval tiba-tiba berhenti, memandang Devan dengan penuh semangat, bertanya, "Benarkah?" "Lia." Devan mengangguk.
Meski dia tidak mengerti cara mengembalikannya, jika dibutuhkan darah binatang aneh, maka Devan punya caranya. Kebangkitannya gagal, jelas karena tingkat binatang aneh itu terlalu rendah sehingga ada reaksi penolakan. Jika menggunakan darah Kirin, maka nilainya pasti cukup tinggi. Meskipun sama-sama binatang aneh, bukan berarti semua binatang aneh itu sama. Selain disebut binatang aneh, Kirin juga punya nama lain, binatang mitos kuno. Darah Kirin bisa menyatu dengan darah apapun. Devan kini berubah menjadi binatang aneh. Semua orang mengira itu karena Devan sudah memurnikan darah binatang aneh. Namun sebenarnya, Devan saat ini bisa dibilang adalah binatang aneh itu sendiri. Yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah Kirin yang paling murni. Bagaimanapun, Kaisar Pembunuh hampir mentransplantasikan semua organ dari Kirin ke Devan, termasuk sumsum tulang. Maka dari itu, tubuh Devan bisa menghasilkan darah Kirin dengan sendirinya. Tapi karena dia seorang prajurit yang bisa bertransformasi, darah di tubuhnya sebenarnya adalah darahnya sendiri. Hanya saja karena darah leluhur diaktifkan, maka akan dihasilkan gen darah leluhur pada darah yang baru diproduksi. Ketika darah leluhur terkumpul cukup banyak, ia bisa berubah menjadi binatang buas. Transformasi akan memakan darah leluhur. Artinya, sesudah berubah menjadi orang biasa, ia harus menjalani masa perbaikan sebelum dapat bertransformasi jadi binatang lagi. Tapi Devan berbeda. Dia bisa berubah menjadi binatang semaunya. Sebab, tubuhnya penuh dengan darah leluhur. Saat ini, seluruh anggota klan Joran bereaksi. Devan tidak hanya kuat, tapi dia juga seorang dokter bela diri yang kuat. Bahkan mampu menyembuhkan cacat bawaan Lauren. Mungkin dia juga bisa menyembuhkan putri suci ini. Devan, tolong selamatkan putri suci. Semua anggota klan Joran berlutut di tanah, termasuk Dagon. Baiklah, tapi aku ada permintaan. Devan memicingkan matanya. Tuan Muda Armot, jika kamu mempunyai permintaan, jangan ragu untuk bicara. Selama kita bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya, kata Dagon. Devan mengangguk, lalu berkata, aku ingin kalian semuanya tinggalkan menara. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang diizinkan masuk sampai aku keluar. Alasan semua orang harus pergi adalah karena Devan tidak ingin darah binatang aneh di tubuhnya terlihat. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang diingat semua orang. Oke, semua anggota klan Joran, tinggalkan menara ini, perintah Dagon segera. Sekelompok orang dari klan Joran segera meninggalkan menara. Dan beberapa orang kepercayaan Devan pun ikut pergi. Mereka tahu kalau Devan ingin semua orang pergi, pasti ada rahasia yang dia tidak ingin orang tahu. Hal ini mengejutkan orang kepercayaan Devan. Devan sebenarnya cukup percaya dengan orang kepercayaannya. Namun karena Nikita, dia juga tidak bisa 100% menunjukkan semua kartu asnya di depan mereka. Sebenarnya, ini juga untuk kebaikan mereka. Jika kartu as Devan terbongkar, mereka sebagai orang terdekat Devan jadi orang pertama yang kena imbasnya. Tapi karena Devan sangat kuat bahkan di klan Hiden, tidak usah terlalu mencemaskannya. Tapi terutama kerajaan Platonian, jangan sampai mereka tahu. Kalau kerajaan Platonian tahu, bukankah mereka akan membunuhnya? Saat itu, semua kerajaan Platonian akan datang mengincar dia. Devan memandangi orang suci klan Joran yang sama sekali tidak sadarkan diri. Menghela napas. Kuharap tidak membutuhkan banyak darah. Devan mengiris salah satu telapak tangan orang suci itu, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Kedua telapak mereka bersatu, bersambung.